Puji syukur dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah ini membahas penerapan standar pengendalian pada proses jasa, khususnya layanan laundry kampus. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas RTM serta memberikan pemahaman mengenai standar layanan, penetapan KPI, analisis kesenjangan, hingga rencana perbaikan proses layanan. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Adapun daftar isinya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode dan model pengendalian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang keempat ada rencana tindakan, yang kelima ada penutup, yang keenam referensi, dan adapun yang terakhir ketujuh yaitu lampir. Oke, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan, yaitu adalah layanan Mr. Clean merupakan fasilitas pendukung yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pencucian pakaian secara cepat dan praktis. Operasional layanan ini perlu dikelola dengan baik agar tetap konsisten, tepat waktu, dan memberikan hasil yang memuaskan. Tingginya jumlah order harian menuntut adanya standar dan indikator kinerja yang jelas agar proses dapat dikendalikan secara efektif. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana standar layanan laundry Mr. Clean diterapkan. Yang kedua, bagaimana performa aktual dibandingkan standar. Yang ketiga, apa saja gap yang muncul dari hasil pengukuran. Dan yang terakhir, bagaimana rencana perbaikan yang dapat diterapkan. Untuk tujuannya, yang pertama, mendeskripsikan proses layanan laundry Mr. Clean. Yang kedua, menentukan KPI dan target yang relevan. Yang ketiga, mengumpulkan data operasional dalam periode tertentu. Yang keempat, menganalisis gap dan merumuskan tindakan korektif. Oke, teman-teman, selanjutnya tuh ada SLA. SLA itu adalah standar layanan. Ada 4 unsur. Yang pertama tuh waktu penyelesaian layanan. Maksimal tuh 2 hari untuk paket reguler. Yang kedua ada ketepatan waktu penyelesaian. Minimal tuh 90%. Yang ketiga adalah tingkat keseluruhan sortiran atau kerusakan maksimal 3% dari total order. Dan yang keempat adalah kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen. Itu skalanya 4 dari 5. Sekarang saya akan menjelaskan metode dan model pengendalian. Proses layanan laundry dimulai dari pelanggan yang menyerahkan pakaian, kemudian petugas menerima, menimbang, lalu melakukan pendataan serta estimasi waktu yang dibutuhkan dalam laundryan tersebut. Setelah itu, pakaian diproses melalui tahap pencucian, lalu pengeringan, penyetrikaan, pemberian parfum, dan pengepekan hingga siap untuk diambil. Kecepatan dan ketelitian menjadi faktor utama dalam layanan jasa ini. Oke, sekian. Metode atau model pengendalian. Proses layanan dimulai dari pelanggan yang menyerahkan pakaian. Kemudian, petugas melakukan penimbangan, pendataan, serta estimasi waktu selesai. Setelah itu, pakaian diproses melalui tahap pencucian, pengeringan, penyetrikaan, hingga pengepakan. Sehingga, pelanggan siap untuk mengambil pakaiannya yang sudah selesai. Kecepatan dan ketelitian menjadi faktor utama dalam layanan ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang KPI, yang dimana KPI ini terdiri dari 4 struktur bagian. Yang pertama ada turnaround time, yakni mengukur berapa lama waktu total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu order laundry, dari diterima hingga siap diambil. Untuk perhitungannya, yakni total waktu proses dibagi dengan jumlah order. Untuk satuannya dipakai, kita pakai hari di turnaround time, dan untuk SLA-nya bisa kurang atau sama dengan dari 2 hari. Untuk data menghitungnya
kita ambil dari catatan waktu masuk dan waktu selesai di sistem atau nota laundry. Lalu selanjutnya ada error rate. Error rate ini ialah persentase kesalahan dalam proses laundry, seperti pakaian hilang, tertukar, atau rusak. Untuk penghitungannya sendiri, jumlah kesalahan dibagi dengan total order dikali 100%. Untuk satuan yang dipakai di error rate ialah persentase. Untuk SLA-nya yakni kurang dari atau sama dengan 3%. Untuk data yang diambil untuk menghitung, di sini kita ambil dari laporan keluhan dari para pelanggan. Selanjutnya ada order completion rate atau OCR. OCR ialah tingkat keberhasilan penyelesaian order tepat waktu sesuai jadwal yang dijanjikan. Untuk rumusnya, jumlah order selesai tepat waktu dibagi dengan total order dikali dengan 100%. Untuk satuannya yang dipakai ialah persentase. Untuk SLA-nya ialah di atas atau sama dengan dari 90%. Untuk datanya diambil dari data waktu janji dan waktu penyelesaian pada sistem laundry-nya. Dan yang terakhir ada customer satisfaction, mengukur kepuasan pelanggan terhadap layanan laundry. Yang dimana cara penghitungannya ialah mencari nilai rata-rata survei dari pelanggan. Untuk satuannya, kita ambil dari skala penilaian 1-5 atau 1-10. Jika diambil dari 1-5, target SLA-nya bisa diambil 4 dari 5. Jikalau 1-10 bisa diambil 8. Di atas 8 dari 10. Untuk datanya, kita ambil dari survei para pelanggan. Data ini diambil selama 2 minggu operasional, ya. Bisa dilihat dari tabelnya, ada jumlah ordernya, CAC-nya, error rate, OCR, dan CSAT. Jadi yang pertama itu adalah peningkatan jumlah order. Kita melihat peningkatan signifikan dalam jumlah order dari 210 di minggu pertama menjadi 350 di minggu kedua. Ini menunjukkan tingginya permintaan layanan di Laundry Mr. Clean. Lalu untuk turnaround time-nya atau TAT, waktu penyelesaian rata-rata sedikit membaik dari 2,4 hari menjadi 2,1 hari. Tetapi ini masih di atas target standar kita. Lalu ada ER atau error rate. Tingkat kesalahan sortiran atau kerusakan berada di angka 6% dan 5% yang merupakan angka yang cukup tinggi. Lalu ada OCR, order completion rate. Angka ketepatan waktu penyelesaian ini berada di kisaran 72% hingga 76%, yang berarti lebih dari seperempat order terlambat diselesaikan. Lalu ada CSAT atau Customer Satisfaction. Kepuasan pelanggan menunjukkan angka 3,7 dan 3,9. Lalu kemudian ada analisis GAP. Berdasarkan data operasional 2 minggu tersebut, kita dapat melakukan analisis GAP untuk melihat seberapa jauh kinerja aktual kita dari target yang ditetapkan. Jadi untuk yang pertama itu ada CIC-nya ya, maksimal itu 2 hari, aktualnya 2,1 sampai 2,4 hari, maka dari itu GAP-nya targetnya belum tercapai. Peningkatan jumlah order tampaknya membebani proses sehingga penyelesaian molor dari standar. Lalu yang kedua ada ER, error rate, targetnya kan maksimal 3%, aktualnya 5-6%. Jadi untuk GAP-nya kesalahan terlampaui dan ini memerlukan perhatian serius. Kesalahan ini terkait dengan sortiran atau kerusakan pakaian yang dapat merusak citra layanan. Lalu kemudian ada OCR, targetnya minimal 90%, tapi aktualnya 72-76%. Maka dari itu GAP-nya jauh dari standar yang ditetapkan. Keterlambatan ini sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemudian ada CSAT, targetnya minimal 4,0, aktualnya 3,7 sampai 3,9. Nah, untuk GAP-nya meskipun hampir mencapai standar, masih perlu peningkatan. Angka di bawah 4,0 mengindikasikan bahwa masih banyak pelanggan yang merasa kurang puas, yang kemungkinan besar disebabkan oleh CAC atau OCR yang buruk. Oke, di sini saya akan menjelaskan analisis akar masalah atau 5W. Yaitu proses selesai terlambat dikarenakan banyak orderan menumpuk. Nah, adapun order menumpuk karena kapasitas mesin cuci yaitu terbatas, dan adapun selanjutnya yaitu kapasitas terbatas
hanya sebagian mesin berfungsi optimal. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu mesin tidak optimal, yaitu perawatan tidak dilakukan secara rutin. Dan adapun yang selanjutnya yaitu kesimpulan akar, kurangnya perawatan berkala dan rendahnya kapasitas operasional. Selanjutnya yaitu rencana tindakan. Nah, adapun rencana yang pertama yaitu menjadwalkan perawatan mesin secara rutin. Dan adapun rencana yang kedua yaitu menambah satu mesin cuci berkapasitas besar untuk mengurangi antrean. Dan adapun rencana yang ketiga yaitu menerapkan sistem pencatatan order digital untuk mempercepat identifikasi status. Dan adapun rencana yang keempat yaitu melakukan pelatihan petugas terutama pada proses sortir pakaian untuk mengurangi kesalahan. Dan adapun proses yang kelima yaitu menjelaskan estimasi waktu yang realistis kepada pelanggan. Adapun yang selanjutnya yaitu bagian penutup. PPT ini menyimpulkan bahwa proses layanan laundry Mr. Clean memerlukan pengendalian yang lebih baik dalam aspek ketepatan waktu, akurasi penyortiran, dan kepuasan pelanggan. Dengan menerapkan KPI yang terukur serta tindakan korektif yang direncanakan, diharapkan peningkatan performa layanan dapat dicapai secara bertahap dan konsisten.